Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 8 subtema 2 menjaga keselamatan di rumah ya. Di sebelumnya, semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang menjaga keselamatan di rumah, lalu akan belajar tentang merawat dokumen di rumah ya. Nah, oke, baiklah kita lanjutkan saja ya. Bentar, Ibu matikan dulu kameranya. Nanti kalian perhatikan ya. Perhatikan yang Ibu jelaskan. Nah, oke. Di sini ada keselamatan di rumah, banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah, ya. Nah, sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Di sini lihat, di sini ada gambar Udin ya. Udin sedang berenang menggunakan pelampung. Kenapa Udin menggunakan pelampung? Karena Udin sedang menjaga keselamatan diri ya. Nah, karena Udinnya belum bisa berenang, jadi menggunakan pelampung agar tidak kelelep saat berenang ya. Nah, lalu di sini ini nih. Nah, ini ada Udin sedang membersihkan piala ya. Udin sedang membersihkan piala, dan yang untuk gambar ini adalah Kakak Mutiara sedang merapihkan dokumen yang ada di rumah. Nah, lalu ini Udin juga selalu menjaga keselamatan, selalu mengunci pintu di rumah agar tidak kemasukan maling ya. Selalu membuka dan menutup pintu. Kalau mau pergi, pintunya dikunci agar tidak ada orang masuk ke dalam rumah kita. Nah, lalu di sini kita lanjutkan. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Apakah kalian juga melakukan hal yang sama? Harus ya, kalian juga harus bisa menjaga keselamatan di rumah. Nah, di sini jam menunjukkan pukul 14. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya, ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, ada akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Nah, amati percakapan kata kakaknya Udin di kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Kata Udin, benar Kak, jika tidak dirapihkan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Nah, apa percakapan Udin dan kakak? Percakapan Udin dan kakak itu tentang mengamankan dokumen penting ya. Nah, dokumen-dokumen penting itu ada apa saja? Dokumen-dokumen penting itu ada contohnya akte kelahiran. Akte kelahiran itu apa? Setiap anak memiliki akte kelahiran ya. Biasanya di akte kelahiran itu ada tanggal lahir kalian, lalu nama kalian ya. Lalu ada juga KTP, kartu tanda penduduk. Nah, kalau KTP biasanya itu dibuat untuk yang sudah berumur 17 tahun. Jadi untuk kalian belum berumur 17 tahun belum mempunyai KTP ya. Nah, yang satu ini buku rapot. Nah, buku rapot kalian pasti punya buku rapot ya, yang biasa ibu guru kasih setiap 1 tahun 2 kali ibu guru kasih rapot ke kalian. Yang pertama
bagikan rapot semester 1, yang kedua bagikan rapot semester 2 itu pas kenaikan kelas ya. Lalu ada kartu keluarga biasanya nama-nama kita sekeluarga ada di kartu itu ya. Ijazah, lalu SIM, sertifikat rumah, album foto, akta nikah. Nah, itu adalah termasuk dokumen-dokumen penting yang harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Bisa dengan menggunakan sampul atau bisa dengan cara dilaminating. Kalau misalkan buku rapot, nah buku rapot harus menggunakan sampul ya. Nah, seperti akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, ijazah, SIM, lalu album itu mungkin bisa dengan cara dilaminating ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu keluarga kakak Udin berikut. Di sini ada kartu pelajar kakak Mutiara, namanya Mutiara. NIS, nomor induk siswa 12345, tempat tanggal lahir Jakarta, tanggal 3 September tahun 2006. Alamat Jalan W. John. Nah, di sini tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital ya. Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital, misalnya saja Mutiara. Nah, apa saja huruf kapital digunakan pada awal kalimat? Nama orang, nama hari, nama bulan, nama jalan ya. Biasanya itu diawali dengan huruf kapital. Diingat ya. Nah, lalu di sini istilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Nanti boleh ini ditulis sama kalian ya. Nama, NIS, tempat tanggal lahir, alamat, lalu di sini ada foto. Kalau misalkan ada foto boleh kalian tempel. Kalau tidak ada foto tidak apa-apa ya, karena kita juga sedang mengejar materi. Jadi kalian isi saja ini nama, NIS, nanti ibu kirimkan ya nomor induk sekolah kalian, nomor induk siswa kalian. Takut kalian lupa. Nah, di sini amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Kakak Udin menggunakan kemoceng ya. Mereka menggunakan kemoceng bukan? Iya. Nah, menggunakan kemoceng. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk. Nah, perhatikan ini. Nah, ini gerakan tari dalam posisi duduk. Lihat tuh, posisinya duduk, tangannya menari ya. Nah, lalu ini gerakan tari dalam posisi berdiri ya. Nah, lalu lanjutkan. Lakukan gerakan tari, ikuti tahap-tahap berikut. Lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya, gunakan hitungan 2 kali 8. Setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian. Gunakan juga hitungan 2 kali 8. Nah, untuk yang tugas ini kalian lakukan di rumah saja, tidak usah divideokan ke ibu guru ya. Yang penting kalian sudah tahu kalau ini adalah gerakan tari dalam posisi duduk, dan yang ini adalah gerakan tari dalam posisi, nah yang ini gerakan tari dalam posisi berdiri, yang ini gerakan tari dalam posisi duduk ya. Nah, lakukan gerakan, tidak usah dilakukan, tapi kalian boleh melakukannya, tapi tidak usah divideokan ke ibu guru ya. Nah, masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14. Jam sekarang menunjukkan pukul 15. Amati gambar berikut. Nah, perhatikan lagi. Ini ada pukul 14 tuh, jarum merahnya ke jam 2. Dan ini pukul 15 ya.
Nah, pukul 15. Kenapa kok pukul 14? Nah, karena ini waktu siang ya. Nah, kalau siang ini jam 1.13, jam 2.14, terus 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Itu biasanya ditulisnya pukul 00.00. Nah, jadi ini pukul 14 berarti jam 2 siang ya. Kalau pukul 02.00 berarti itu jam 2 pagi ya. Bisa dipahami kan? Nah, kita lanjutkan. Lama waktu kegiatan 1 jam. Tahukah kamu 1 jam itu berapa menit? Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui beberapa menit dalam 1 jam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, waktu itu Ibu sudah menjelaskan ya, kalau dalam 1 jam itu ada 60 menit. Jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan 1 menit. Jarum yang selalu berdetik itu ya, jarum halus itu ya, yang selalu berdetik, kalau itu sudah 1 putaran itu berarti sudah 1 menit. Nah, jika jarum panjang berputar 60 kali putaran dikatakan 1 jam. Nah, ini jam dirubah menjadi menit. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit ya. Nah, lalu lanjutkan. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Nah, di sini lama waktu kegiatan selama berapa? Lihat di sini ada 2 jam ya. Yang satu pukul 8 dan yang satu pukul 10. Nah, dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 berapa jam? Lamanya 8 dari 8, 9, 10. Boleh cara itu bisa kalian gunakan ya. Bisa kalian gunakan itu sebentar. Misalkan begini. Misalkan kalian dari pukul 8 sampai dengan pukul 10, 8, 9, 10. Nah, berarti kan 2 jam. Boleh dengan cara begini juga. 10 dikurangi 8. Berapa 10 dikurangi 8? 2 ya. Nah, jadi lama kegiatan selama 2 jam. Nah, 2 jam ada berapa menit? Tinggal kalian kalikan dengan 60. Ya. 1 jam kan ada 60 menit tuh. Ya. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit ya. Lama waktu kegiatan selama 2 jam. 1 jam rubah sama kalian menjadi menit. Kalikan 60 berarti 1 dikali 60. 1 dikali 60 berapa? Ya, bilangan itu sendiri ya. Berarti 60 menit. Nah, lalu kita ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada jam menunjukkan pukul 12 dan yang ini menunjukkan pukul 1 ya, menunjukkan pukul 1. Kegiatan dimulai pukul 12 dan kegiatan berakhir pukul 13. Lama waktu kegiatan selama berapa jam? Ayo. Dari pukul 12 ke pukul 13. 13 dikurangi 12 berapa? 1 ya. Tulis sama kalian 1. Nanti tulis kalian 1 di sini, 1 tulis ya. Nah, boleh juga misalkan nih Ibu tulis di sini 1 ya. 1 jam ada berapa menit? 1 jam. 1 jam ada 60 menit. Nah, 60 menit ya. Nah, di sini 60 menit. Oh ya, yang tadi Ibu Guru salah ya. Yang tadi lama kegiatan selama 2 jam. Nah, 2 jam dikali 60. 2 dikali 60. Berapa 2 dikali 60 ya? Berarti 2 dikali 60. Berarti 120 menit. 120 menit ya, yang ini. Yang ini nanti kalian isi 120 menit.
Nah, untuk yang ini nanti di bawahnya 1 jam sama dengan 60 menit. Tinggal dikalikan saja ya. Nah, lalu kita lanjutkan. Di sini ada contoh lagi. Kegiatan dimulai pukul 6, kegiatan berakhir pukul 9. Lama kegiatan selama titik-titik jam. Titik-titik jam sama dengan menit. Nah, di sini ada pukul 6 dan pukul 9. Dari pukul 6 ke pukul 9 itu berapa menit? Boleh kalian hitung dari pukul 6. 7, 8, 9. Berarti 3 ya. 7, 8, 9. Berarti 3. Boleh juga kalian gunakan 9 dikurangi 6. Sama aja hasilnya 3. Ya, nanti kalian tulis di sini lama waktu kegiatan selama 3 jam. 3 jam sama dengan berapa menit? Nanti kalian kalikan 60 ya. 60 dikali 3. Boleh dengan menggunakan kotretan dengan cara menurun, boleh dengan cara panjang ya. Nanti kalian isi di rumah ya. Oke, baiklah kita lanjutkan. Yang ini nanti kalian isi di rumah. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran 2. Jadi kalian sekarang hanya mengisi ini saja ya. Mengisi ini, mengisi jam di halaman sebentar. Nah, di sini kalian nanti hanya mengisi yang halaman 56 ya. Yang 56 yang kartu pelajar. Nah, ini ya. Yang ini kalian isi di rumah. Lalu nanti kalian isi lagi yang jam ini ya. Nanti kalian isi yang jam ini. Nah, oke, yang ini nomor 1 sampai dengan nomor 5 di halaman 61. Nah, nanti setelah itu Ibu kasih kalian waktu ya. Ibu kasih kalian waktu, nanti kita lanjutkan lagi ke pembelajaran 2 ya, karena kita sebentar lagi akan ulangan. Kita akan mengejar materi supaya selesai ya. Oke, anak-anak, hanya itu dulu dari Ibu Guru. Semoga kalian bisa memahaminya. Selamat mengerjakan.